Perkiraan saya itu ya yang saya dapatkan dari 455 itu ya kurang lebih 70% ada. Ada 70% itu. Bahkan untuk misalkan Ghayatul Qasdi wal Murad itu yang menceritakan tentang manaqib dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu kisah-kisahnya itu mimpi semua, Bib. Kisah-kisahnya mimpi semua itu. Mimpi semua. Enggak, berarti ada dong satu kitab itu, satu jilid itu mimpi semua tuh ada. Ada. Jadi kan memang dalam sebenarnya bukan secara keseluruhan kitabnya, tetapi untuk kisah-kisah kehebatan keluar biasaan itu dari mimpi. Karena kan begini, Bib. Untuk Ghayatul Qasdi kan 2 jilid. 2 jilid, kemudian di awal ya sesuai penyusunan buku ya, kitab mukadimah, pendahuluan, kemudian bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Nah, di satu bab itu seorang khusus membahas tentang karomahnya Al-Wali Al-Butuh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan itu dari A sampai Z mimpi semua gitu, Beb. Nah, beda ketika kita membandingkan kisah yang serupa, kisah mimpi nih dari kalangan Habib, bahwa pasti di sana itu ada glorifikasi. Di mana Habib kemarin itu, Habib yang di Gresik itu, Abu Bakar ya, itu dimimpikan oleh Salim bin Muhammad bin Agil. Dia bermimpi, saya berada di Masjid Anu, kemudian saya melihat bagaimana jamaah itu berkumpul dan ingin melakukan sholat, ternyata yang menjadi imamnya adalah Al-Imam Al-Wali Al-Qutub Abu Bakar As-Saqqaf gitu kan. Berarti itu menunjukkan bahwa subhanallah, luar biasa magam yang sudah dicapai oleh Habib ini. Nah, itu kan ada glorifikasi. Ada target, ada tujuan di balik penyebutan mimpi itu. Sehingga apa? Ketika memang sama-sama kisah mimpi, tetapi dari dua sosok yang berbeda. Yang satu ada glorifikasi ketokohan, yang satu tidak ada glorifikasi, bahkan kita menambahkan pengetahuan, menambahkan kepada kita keilmuan. Nah, inilah bedanya antara tasawuf yang beneran, tasawuf hakiki, dan juga tasawuf bukan majazi ya, tasawufan, tasawuf nisbi gitulah, tasawufan. Nah, sehingga di sini beda. Nah, sehingga itulah kenapa kita ini dalam mengkritisi atau menyikapi bagaimana kisah-kisah karomat itu lihat dulu, gitu loh. Lihat dulu, kemudian bagaimana pentingnya silsilah sanad, maksud saya, untuk menyambungkan dengan pertanyaan Habib Charlie tadi itu, bahwa sanadnya nyambung dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari gurunya Abdul Abbas Al-Mursi, dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Real. Dan generasinya pas. Dan memang Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah cucu murid dari Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tapi bagaimana kita perhatikan dengan kisah yang ini di kalangan Habib? Kejadiannya tahun berapa? Nggak jelas. Riwayat didapatkan dari siapa? Nggak jelas. Kemudian sanad yang untuk menceritakan atau meriwayatkan kisah tersebut juga nggak jelas. Nah, itu adalah pola yang sudah ada dalam kitabnya Habaib. Gitu, Beb. Mungkin itu jawaban yang dapat saya ini, Beb. Oke. Sampaikan ke antum. Nah, dari yang antum identifikasi seluruh khurafat itu, Beb, itu kan 455 ya dalam buku itu. Nah, itu berapa persen, Beb? Itu yang cerita berdasarkan dari mimpi, Beb. Karena antum setiap kali live buka kitab, saya ceritakan ini kisah mimpi dari Habib Fulan bin Fulan. Nanti besok live lagi, saya buka lagi nih kitab mimpi dari Habib Fulan bin Fulan loh. Ini kok mimpi semua gitu. Nah, setelah antum identifikasi riset dalam buku itu, kira-kira antum bisa nggak itu persentasenya berapa persen tuh, Beb, kisah mimpi semua tuh, Beb? Jadi kalau perkiraan saya itu
perkiraan saya itu ya yang saya dapatkan dari 455 itu ya kurang lebih 70% ada. Ada 70% itu. Bahkan untuk misalkan Ghoyatul Qasd di Wal Murad itu yang menceritakan tentang managib dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu kisah-kisahnya itu mimpi semua, Bib. Kisah-kisahnya mimpi semua itu. Masya Allah. Mimpi-mimpi semua. Enggak, berarti ada dong satu kitab itu, satu jilid itu mimpi semua tuh ada, Bib? Ada. Jadi kan memang dalam sebenarnya bukan secara keseluruhan kitabnya, tetapi untuk kisah-kisah kehebatan keluar biasaan itu dari mimpi. Karena kan begini, Bib. Untuk Ghoyatul Qasd kan 2 jilid. 2 jilid, kemudian di awal ya sesuai penyusunan buku ya, kitab. Mukadimah, pendahuluan, kemudian bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Nah, di satu bab itu seorang khusus membahas tentang karomahnya Al-Wali Al-Butuh, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan itu dari A sampai Z, mimpi semua gitu, Beb. Jadi bukan isi dari keseluruhan itu mimpi semua. Bukan itu maksudnya, Beb. Oke, kita ke Gus Rocky. Silakan Gus untuk menanggapi. Tapi saya mohon pesan ke Gus Rocky nih, pulang ke Yuk, ceritakan buku-buku Balawi nanti di sono. Nanti orang lihat, orang dengar, orang baca. Oh, dari mimpi semua. Ya, piye dikatakan sama mahasiswa S3 kok mimpi semua yang diceritakan gitu loh. Iya. Gus, silakan Gus, tanggapin Gus. Ya, Kang Jani, saya sih justru kalau balik ke sana, saya punya temen, dia ada di rumpun ilmu sinema. Jadi dia biasa membuat film. Saya sih kayaknya mau sharing buku ini supaya dibikin produksi, ya. Nanti tolong mau oleh sahabat saya itu ya. Atau oleh Netflix misalnya. Soalnya begini. Beberapa premis kisahnya itu kan agak mirip dengan One Piece ya. Saya itu nakama One Piece. Saya suka baca manganya dan nonton animenya ya. Itu kan sebetulnya misalkan perkara nasab ya. Nasab ini kan ada abad kekosongan kan? Berapa abad tuh? Dari abad ke-5 kalau tidak salah ya, Gus Aziz mohon di 5,5 abad itu. 5 abad. Kalau di One Piece itu kan ada Void Century, abad kekosongan 8 abad kalau nggak salah. Sehingga The Ancient Kingdom ini malah dikuasai Imsama dan World Government. Yang kemudian jadi Balawi Imsama ya. Dan jangan-jangan kakek bersamanya sama itu sama One Piece itu, kakek bersamanya itu. Itu kan difilmkan ya oleh Netflix. Saya kira ini imajinasinya luar biasa. Kita husnuzon aja kalau diproduksi jadi satu karya fiksi, ini layak jual kayaknya ya. Yang penting kan, ya kita percayalah kalau Netflix itu hebat lah untuk membuat sinematografi dan seterusnya. Tetapi yang jelas, kembali saya mengapresiasi adanya buku ini sebab ini one step moving forward daripada pembahasan nasab ya. Karena kalau soal nasab itu, kalau mengutip Buya Said, hanya 1% kemungkinan dibantah itu dalil hujahnya Kiai Imad terkait membatalkan nasab Ba'alwi. Hanya 1%. Dan yang 1% pun sekarang kok nampaknya dimainkan oleh para influencer. Yang produksinya itu bukan hujah berupa karya seperti buku atau tulisan, tetapi lewat narasi video, gitu kan? Itu yang 1%-nya. Artinya buku ini membahas hurufatnya itu moving forward, artinya tahap maju, karena perkara nasab ini ya sudah kelar. Hanya 1% saja itu kemungkinan salah hujahnya Kiai Imad. Nah, yang sebagai upaya gimana? Lanjut.
Suaranya baru muncul. Oh, ada ya. Itu harus dimaknai hadirnya buku ini sebagai upaya pencerahan keluar minazulumati ilan nur, terutama dalam ranah akal. Lagi-lagi tadi sudah kita bahas soal bagaimana khurafat ini digunakan sebagai alat kolonialisme untuk mengkoloni, untuk menjajah. Maka buku ini lahir dalam konteks untuk mendekolonisasi, untuk melakukan pembebasan gitu. Karena misi-misi kenabian yang diwariskan kepada para ulama itu adalah misi profetik, misi pembebasan dari kebodohan, keterbelakangan, keterjajahan, mau itu mental, spiritual, apalagi fisik. Itu yang diajarkan ulama-ulama kita, termasuk ulama-ulama tanah air. Nah, dalam konteks inilah harus diapresiasi buku ini, buku Gus Aziz dan Kiai Nur Ihya, begitu.